أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bidaqallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertengahan bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dan semoga di sisa Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam beribadah dan berbuat baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, bulan di mana diturunkannya segala ampunan, bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan. Bulan Ramadan juga menjadi sarana terutama bagi kaum muslimin untuk berbuat baik serta menjalankan atau melapangkan silaturahmi antar sesama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang bagaimana pentingnya silaturahmi dan berbuat baik antar sesama. Pentingnya silaturahmi terdapat pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Silaturahmi sendiri diambil dari kata bahasa Arab yaitu silah dan rohim. Silah yang memiliki arti menyambungkan dan menghubungkan atau menghubungkan, sedangkan rohim memiliki arti yaitu kasih sayang. Silaturahmi berarti kegiatan atau amal ibadah yang dilakukan dan bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Salah satu ayat yang membahas tentang bagaimana pentingnya silaturahmi dan berbuat baik yaitu ayat An-Nisa 36 yang telah saya baca di awal, yang memiliki arti sebagai berikut. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Pada surat An-Nisa ayat 36 ini disebutkan bahwa berbuat baik kepada sesama serta silaturahmi berdampingan dengan perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari ayat An-Nisa 36 ini dapat disimpulkan bahwa silaturahmi serta berbuat baik terhadap sesama sama pentingnya dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain surat An-Nisa ayat 36, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang bagaimana silaturahmi dan berbuat baik terhadap sesama, yaitu diriwayatkan dari Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudin jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia akan berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir,
maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa berbuat baik antar sesama bersanding dengan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan juga pada surat An-Nisa ayat 36. Jadi berbuat baik serta silaturahmi kepada sesama bersanding kepada keimanan dan perintah kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada bulan yang mulia ini kita dapat melakukan berbagai hal baik serta kita dapat menjalin silaturahmi terhadap sesama kita. Mungkin cukup saja itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.